Kebahagiaan adalah lentera dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nalar, apa kabar semua? Perkenalkan, saya Tamara Reski Melani Putri dari staf Divisi Kepustakaan dan Penerbitan. Sahabat Nalar, kalian lebih suka membaca buku novel atau buku penelitian? Kalau kalian lebih suka membaca buku novel, kita memiliki kesukaan yang sama loh. Jadi hari ini kita akan mengulas salah satu novel yang merupakan koleksi perpustakaan LPM Penalaran. So, stay tune guys. Pada hari ini kita akan mereview buku karangan Arvan Pradiansyah yang berjudul The Seven Laws of Happiness atau sering juga dikenal dengan judul 7 Rahasia Hidup yang Bahagia. Sebelum melangkah ke dalam isi buku ini, siapa sih Arvan Pradiansyah? Arvan Pradiansyah adalah salah satu pengusaha sekaligus motivator terkenal di Indonesia. Arvan Pradiansyah juga aktif sebagai pembicara publik dan merupakan CEO Institute for Leadership and Life Management atau yang dikenal dengan ILM yang merupakan usaha Arvan Pradiansyah sendiri. Arvan Pradiansyah juga menulis beberapa buku bestseller selain The Seven Laws of Happiness. Di antaranya yaitu Love is the Answer, I Love Monday, dan masih banyak lagi. Buku The Seven Laws of Happiness ini merupakan cetakan pertama di tahun 2015 yang diterbitkan oleh penerbit Integritas Lestari Manajemen. Nah, buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu Foundation Principle, Interpersonal Relation, Intrapersonal Relation, dan Spiritual Relation. Dari setiap bagian itu terdapat subbab. Nah, di setiap subbab ini terdapat intisari dari setiap bagian tersebut. Buku The Seven Laws of Happiness ini menguraikan 7 cara untuk mencapai kebahagiaan yang dimaksud oleh Arvan Pradiansyah. Untuk memahami lebih lanjut, apa sih 7 kunci untuk mencapai kebahagiaan itu? Ya, kita dapat memulainya dengan membaca buku ini. Buku ini menjelaskan tentang bukan bagaimana kita menemukan kebahagiaan dengan menghalalkan berbagai cara, tapi kita menemukan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Buku The Seven Laws of Happiness mengisahkan bagaimana kita melatih pikiran-pikiran kita agar hidup kita bahagia. Kebahagiaan adalah lentera dalam menjalani hidup. Dan buku The Seven Laws of Happiness ini akan membawa kita pada lentera tersebut. Pada bagian awal buku ini, kita diperkenalkan fondasi suatu kebahagiaan yang sering kita cari, sehingga terkadang muncul pertanyaan, bukankah sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan berasal dari diri kita sendiri? Lalu, bagaimana kita bertanggung jawab dengan kebahagiaan diri kita? Nah, salah satu kutipan dalam buku ini yaitu, kita sering terkecoh oleh sesuatu yang menyamar sebagai kebahagiaan. Nah, dengan membaca buku ini, kita akan menemukan makna dari kutipan tersebut. Buku ini menguraikan 7 kunci yang dapat menuntun pada kebahagiaan, di mana setiap kunci mempunyai makna tersendiri yang bersinggungan erat dengan kehidupan. Nah, kata kunci kebahagiaan adalah menjaga pikiran. Mengapa demikian? Nah, buku ini menjelaskan bahwa otak bekerja memproses segala informasi yang kita terima, namun yang diterima otak sering menimbulkan kesalahpahaman, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa otak berkaitan semata-mata dengan kecerdasan intelektual atau yang sering kita kenal dengan IQ. Padahal otak berkaitan dengan bagaimana proses berpikir. Semakin banyak kita menggunakan otak kita, maka akan lebih baik dilihat dari sudut menciptakan tambahan intelijensi. Sadar ataupun tidak, sampah-sampah pikiran secara perlahan-lahan menggerus nilai-nilai perubahan paradigma melalui proses pembiasan yang berlangsung secara terus-menerus melalui mata dan telinga yang merupakan 2 akses yang dilalui informasi untuk masuk ke dalam pikiran kita. Buku ini memandu kita bagaimana teknik pengelolaan pikiran yang baik, seberapa penting mengelola pikiran agar kita selalu berpikir hal positif terhadap hal-hal negatif yang terjadi, dan bagaimana cara agar kita dapat memahami bahwa di balik hal negatif yang terjadi membawa pelajaran yang positif.
Membaca buku The Seven Laws of Happiness dapat membuat kita terbuka tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dalam buku ini juga kita dapat menemukan jelasan teknik mengelola pikiran. Nah, teknik apa saja yang digunakan untuk mengelola pikiran? Untuk mengetahui itu, kita dapat membaca teknik-teknik mengelola pikiran dalam buku ini. Sahabat tahu tidak, ternyata perasaan negatif itu senantiasa lahir dari pikiran-pikiran yang negatif juga loh. Nah, begitu juga dengan pikiran positif. Maka dari itu, selalu lahirkan pikiran-pikiran positif agar kita juga berpikir positif. Sesuai dengan saran yang dijelaskan dalam buku ini. Dalam buku ini, gambaran yang diberikan dalam menguraikan setiap bagian sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga saat kita membaca buku ini, kita bisa saja masuk ke dalam bacaan kita. Sebagaimana sikap dasar manusia, kita cenderung tidak sabar dan cenderung tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu dan beranggapan mengerjakan sesuatu itu lebih cepat lebih baik. Padahal sabar merupakan kunci pertama dalam mencapai kebahagiaan. Nah, muncul pertanyaan, apakah sabar saja cukup untuk mencapai kunci kebahagiaan? Seperti yang dijelaskan dalam buku ini, terdapat 7 kunci kebahagiaan. Artinya, di luar dari sabar, masih ada 6 kunci kebahagiaan menurut buku ini. Sabar dan sederhana merupakan kunci kedua dan ketiga dari 7 kunci yang ada dalam buku ini. Nah, sabar yang dimaksud bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang ikhlas dan tabah dalam menerima suatu kejadian dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang sederhana tanpa berlebihan. Jelasnya bahwa dalam buku ini setiap kunci mempunyai makna tersendiri dan kunci yang satu dengan kunci yang lainnya saling memiliki hubungan. Nah, kunci keempat dalam mencapai kebahagiaan dalam buku ini merupakan kunci yang sangat disukai banyak orang, yaitu cinta. Salah satu kutipan dalam buku ini mengatakan bahwa cinta adalah dasar dari hubungan antara manusia untuk mencapai kebahagiaan. Nah, apakah itu benar? Buku ini berbicara bagaimana cinta berperan dalam mencapai kebahagiaan. Kembali lagi, buku ini mengingatkan bahwa kunci utama kebahagiaan adalah berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi suatu keadaan dan menghadapi suatu keadaan. Kunci selanjutnya dari buku The Seven Laws of Happiness yaitu memberi dan memaafkan. Memberi tanpa menunggu mampu. Membaca buku ini, kita akan menemukan makna memberi dan memaafkan yang sesungguhnya. Memberi dan memaafkan memang dua hal yang sebenarnya mudah, tapi nyatanya sulit untuk dilakukan. Nah, kunci terakhir dalam mencapai kebahagiaan menurut buku ini yaitu berserah. Maksud dan tingkat berserah masing-masing orang sudah pasti berbeda-beda, tergantung hubungannya kepada Yang Maha Esa. Dalam buku ini berisi fakta yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ditambah lagi opini-opini yang mendukung fakta yang ada, sehingga kita dapat menikmati bacaan yang ada. Selain itu, bahasa dalam buku ini tuh mudah dipahami dan ringan, sehingga alur yang diceritakan memberikan kesan tersendiri saat kita membaca dan terkadang pembaca akan masuk dalam bacaannya. Buku ini menunjukkan 7 kunci kebahagiaan menurut Arfan Pradiansyah, di mana dalam mencapai kebahagiaan tidak boleh satupun kunci terlewatkan, karena antar satu kunci dengan kunci yang lainnya akan saling melengkapi. Buku ini akan menjadi salah satu buku yang sangat inspiratif bagi siapa saja yang membacanya. Jadi muncul lagi pertanyaan, apakah dengan membaca buku ini kita dapat menemukan kebahagiaan? Jawabannya adalah buktikan sendiri dengan membaca buku ini di perpustakaan LPM Penalaran. Membaca buku bukan hanya sekedar kata kerja, tetapi menemukan makna dari setiap bacaan yang kita baca. Yuk budayakan membaca, gak rugi kok. Salam literasi, sampai jumpa sahabat nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.